Halo semuanya, balik lagi dengan aku, Angger. Bagaimana lagi kalau bukan Maba, mahasiswa banyak acara. Nah, pada episode kali ini nih, kita akan bahas mengenai isu-isu yang sangat lagi rame nih, di mana generasi Z dan generasi Alpha yang sudah menduduki posisi teratas di dunia ini. Nah, dimana lagi kalau bukan mengenai literasi. Kesenjangan literasi pada generasi muda kali ini tuh sudah benar-benar sangat mengkhawatirkan banget ya, apalagi generasi muda yang sudah lahir pada tahun 2010 sampai 2024 kali ini tuh udah mengenal banget namanya gawai atau gadget nih, dimana dengan pengalaman mereka itu menyebabkan kesenjangan literasi itu semakin meningkat lagi nih. Nah, dengan membahas isu-isu ini, kita akan mendatangkan dua bintang tamu yang sangat luar biasa dan berpengalaman dalam bidang literasi sendiri. Di mana lagi kalau bukan Kak Vina dan Kak Reza. Sehat Kak? Oke. Di sini aku sedikit informasi mengenai kedua bintang tamu yang luar biasa kita hari ini. Jadi Kak Vina ini adalah seorang pengawas pendidikan, di mana beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang pendidikan. Jadi literasi itu sudah bisa dibilang mereka sudah dikuasai banget sama Kak Vina ini. Nah, dengan Kak Reza ini adalah seorang pustakawan yang sudah memiliki berbagai perpustakaan ya Kak ya. Ya, di situ juga sudah menerbitkan berbagai macam buku, dan bisa kalian baca mungkin di toko buku terdekat itu kalian bisa baca. Langsung aja mungkin ya Kak ya, langsung ke inti bicara kita hari ini, yaitu kesenjangan literasi. Dimulai dengan literasi sendiri. Literasi itu kan banyak banget dimaknai oleh orang-orang sekitar tuh adalah membaca dan menulis nih. Nah, hanya itu yang mereka pikirkan mengenai literasi. Nah, sedangkan literasi sendiri itu punya makna yang sangat luas ya Kak. Ya, dari sudut pandang kakak-kakak sekalian, literasi itu seperti apa sih? Jadi literasi ya, kalau menurut saya itu bukan cuma tentang membaca nih dan menulis, tapi juga tentang bagaimana seseorang itu mengidentifikasi, memahami dan juga mengolah informasi dengan baik, termasuk juga tentang cara komunikasinya itu sendiri. Jadi kemampuan ini tuh sangat penting di kehidupan sehari-hari. Sayangnya yang tadi ya Pak Angga bicarakan, tingkat kesenjangan literasi di Indonesia itu cukup tinggi. Wah. Dan Kak Reza? Menurut data UNESCO, minat baca kita hanya 0,001%. Jadi dari 1000 orang cuma satu yang benar-benar rajin membaca, dan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literasi berdasarkan penelitian tahun 2016. Ini sangat mengkhawatirkan, terutama kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Negara Singapura dan Malaysia kan tergolong, menurut saya, lebih besaran kita lah negaranya daripada negara-negara kayak Malaysia dan Singapura. Masa kita kalah gitu menurut saya. Jadi dari data UNESCO sendiri itu sudah menjelaskan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah ya. Waduh, bahaya banget ini. Dimana generasi emas yang akan kita biarkan makin susah sepertinya ya. Kalau misalkan literasi ini masih terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa besarnya gitu ya. Apalagi pada zaman sekarang ini udah sangat minim sekali seperti yang dikatakan oleh Kak Reza tadi, untuk membaca tuh masih 1% bisa dibilang gitu ya, untuk kajian bacanya. Ya. Dari Kak Vina ini, menurut Kakak yang jadi penyebab utama dari kesenjangan literasi itu apa sih sebenarnya? Dari Kak Vina mungkin bisa dijelaskan. Mungkin kalau dari saya berbicara dari konteks pendidikan ya, jadi konteksnya itu luas sekali. Faktornya itu, salah satu faktor utamanya adalah karena sarana untuk menunjang proses dari literasi itu tuh kurang, seperti perpustakaan kurang misalnya nih, terus juga ragam bacaannya juga kurang, apalagi banyak sekolah yang masih cuma menggunakan LKS atau buku paket saja, sehingga variasi bacaan untuk siswa itu kurang, yang menyebabkan minat bacanya juga ikut berkurang. Banyak sekali di beberapa sekolah yang sudah punya perpustakaan, kadang kondisinya tidak memadai, kayak sempit, kotor, kurangnya bukunya, buku-buku literasi bukunya ya. Ya,
tidak tertata, dan koleksi bukunya masih sangat terbatas. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang masih berpusat pada guru juga membuat siswa kurang termotivasi untuk mencari informasi sendiri. Gitu. Oh iya, benar banget ya. Kalau misalkan pendidikan masih terpusat pada guru kan, jadi masih siswa-siswa tuh masih harus nyari buku yang sesuai dengan dimintakan gurunya ya. Jadi mereka gak punya kebebasan untuk memilih buku yang mereka mau gitu, benar banget. Nah, jadi saya juga sedikit mau cerita nih pengalaman saya sendiri ya tentang perpustakaan yang tadi disinggung oleh Kak Reza. Dulu saya berada di salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Jember. Nah, di situ terdapat perpustakaan tuh varian bukunya banyak sebenarnya. Cuman sarana yang disediakan sedikit, yaitu rak bukunya tuh sedikit. Cuman ada 3 atau 4-an gitulah. Sehingga buku-buku yang tersisa yang nggak masuk ke rak buku itu kan harus ditumpuk aja tuh. Nah, di situ makan tempat yang lebih banyak lagi, sehingga siswa-siswa di sana tuh sedikit apa ya, kurang tempat untuk membaca dengan nyaman gitu kan. Nah, di sana juga ternyata di perpustakaan saya dulu tuh menyediakan permainan papan, catur atau bahkan ular tangga. Nah, di sana jadi itu kan makin ramai yang pengen hanya memainkan permainan saja tanpa baca buku. Nah, sedangkan yang mau baca buku di situ harus apa ya, seperti rebutan tempat kan jadinya sama orang-orang yang mau bermain ini. Nah, salah satu penyebabnya di situ juga adanya ruangan perpustakaan sendiri itu kan tertutup ya, sekalian ada AC gitu. Nah, dari situ AC-nya tuh hanya cuma satu kan. Nah, satu kurang banget. Jadi yang bau keringat di sana yang lagi main catur, atau yang bau keringat dari yang baca buku, atau bahkan yang saya sendiri yang bau keringat tuh, jadi buat aroma itu gak nyaman. Nah, di situ udah sumpek, panas, keringetan, baunya gak nyaman, itu jadi bikin kita tuh jadi gak betah kan jadinya baca. Jadi males gitu. Bener banget, bacanya tuh jadi ogah-ogahan lah bisa dibilang kayak gitu. Itu jadi faktor utama dari mahasiswanya sendiri. Iya, kalau dari sekolah. Selain faktor dari sekolah nih Kak, di luar lingkungan sekolah sendiri itu ada gak sih yang mempengaruhi kesenjangan itu terjadi? Oke, Kak Kina. Ada sih, salah satu faktornya itu dari keluarga ya, bisa saya bilang. Keluarga ini kebiasaannya kan terbentuk dari keluarga sebagai pendidik utama anak tersebut. Jadi kalau misalnya keluarganya ini tidak memiliki minat di literasi, otomatis itu akan diturunkan ke anak-anaknya. Mereka biasanya lebih suka memperlihatkan televisi, atau malah masih kecil udah dikasih HP. Itu kan jadi salah satu faktor yang berasal dari keluarganya sendiri, karena mereka tidak menanamkan minat baca terhadap anak-anak. Jadi Kak Reza sendiri Itu dari orang tua dan teknologi. Dan pengaruh pada teknologi itu satu faktor adalah meningkatkan penggunaan teknologi, terutama gawai dan internet. Orang jadi lebih tertarik menghabiskan waktu di media sosial atau menonton tayangan hiburan daripada membaca buku. Teknologi ini memang mudah banyak hal, tapi sayang juga membuat orang lebih pasif dalam mencari informasi yang mendalam. Jadinya cuma lihat video-video yang dibaca, jadinya kurangnya literasi membaca itu, jadinya terganggulah dengan adanya gadget yang cuma untuk video yang tidak penting. Oh iya, benar. Apalagi sekarang media sosial itu makin banyak banget ya, marak-maraknya bahkan ya, TikTok, Instagram tadi ya seperti dibahas. Dan banyak banget kita lihat nih ya, bahkan dari anak TK nih ya, mereka sudah menggunakan gadget itu ya. Benar banget kalau misalnya teknologi itu yang punya pengaruh sangat besar dalam lingkungan pemuda yang sekarang ini. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan dengan baik, dampak yang kita dapat juga bakal baik banget nih. Nah, sekarang kita bahas soal dampak yang tadi nih. Dampak paling besar nih dari kesenjangan literasi itu menurut kalian itu kayak gimana sih? Dari siapa? Saya lebih parah lagi yang tidak terbiasa membaca, demikian wawasan keatas tempatnya lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang sebetulnya ada doktrin-doktrin negatif. Ini bisa berdampak pada cara pikir mereka dalam mengambil keputusan sehari-hari. Juga kurangnya literasi membuat seseorang sulit bersosialisasi dengan baik, seperti cuma di rumah aja, tidak keluar. Artinya kurangnya itu. Oh, jadi kayak introvert ya? Introvert lah. Jadi berdiam diri aja gitu. Wah, benar-benar. Dari Kak Vina? Seperti yang mirip sama yang dikatakan Reza tadi, doktrin negatif, hoax gitu kan. Oh, salah hoax, satunya. Kalau misalnya
generasi mudanya kita ini kurang dalam literasinya, mereka kan gampang terpengaruh karena mereka kurang bisa untuk memahami suatu informasi. Jadi hoax seperti itu tuh bisa gampang sekali untuk mengenai mereka. Terus lagi itu tentang lagi ke memahami ya, banyak kan sekarang penemuan-penemuan baru gitu di luar negeri, atau bahasa Inggris ataupun lain-lain. Jadi kalau misal dari apa ya, si literasi ini jadi jembatan pertama gitu untuk mereka mengenal dunia lebih luas lagi. Jadi dampaknya emang sebesar itu ya. Kalau misalkan dampak besar ini, apalagi pemerintah udah memberikan solusi kan sebenarnya nih Kak. Betul. Nah, aku tak tahu nih sama Kak Reza dan Kak Vina nih ya, buatlah kalau misalkan kakak tuh sebagai POV lah, POV sebagai salah satu pekerja di pemerintahan nih. Nah, solusi dari kakak-kakak untuk mengatasi masalah ini seperti apa sih? Salah satunya solusinya adalah meningkatkan pelayanan perpustakaan baik di sekolah maupun di masyarakat. Perpustakaan harus menyediakan buku-buku yang bervariasi dan menarik. Jangan itu hanya buku-buku yang itu aja, seperti mungkin ditambah buku komik, mungkin buku baca gitu mungkin. Dan serta membuat ruangan yang nyaman. Ruang nyaman tuh mungkin tempatnya mungkin ada kipas angin, AC lah mungkin AC, bisa ya. AC, dan ya semenarik mungkin lah sekiranya tuh yang baca betah di sana. Itu mungkin menurut saya. Oke. Dan tidak pernah lagi ya karena dari seorang pustakawan ya. Jadi solusi yang bisa diberikan adalah dari segi perpustakaannya nih, kisaran dan saran dari berupa buku-buku dan juga lingkungan yang nyaman untuk membaca. Jadi Kak Vina sendiri Sedikit menambahkan ya dari desa. Kalau dari daerah saya berasal ya, pusakanya kan masih di tengah-tengah kota nih. Di pusat kotanya. Iya, jadi yang lain tuh masih kurang mendapat. Jadi mereka jauh gitu loh. Mungkin bisa dari pemerintah ya untuk membangun lebih banyak perpustakaan. Jadi bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh mungkin kalau zaman dulu kurang ada nih kesadaran untuk literasi. Jadi kita bisa meningkatkan kesadaran literasi mereka. Jadi nggak cuma dari anak kecil aja, tapi dari orang dewasa juga. Saya mungkin dari segi pendidikannya ya, itu lebih ke bagaimana cara guru ini untuk mengajar anak-anak itu supaya mereka memiliki minat terhadap literasi, bisa dengan merubah sedikit pola pengajarannya nih, bisa dengan menggunakan diskusi atau hal lain yang sifatnya tuh kayak mengharuskan mereka untuk mencari informasi baru gitu, di luar dari materi pokok pembelajaran. Baik. Udah diberikan solusi sebagai POV pemerintah nih, dari segi prasarana dan juga pendidikan. Dari kalau misalkan aku minta nih ya, dari yang secara lebih intim gitu ya, lebih dekat lagi gitu ya, itu dimana lingkungan keluarga yang memang dari kecil dan bahkan sudah selalu menemani dari 24/7 bahkan ya. Nah, dari segi lingkup keluarga sendiri itu ada gak cara untuk meningkatkan literasi bagi anak-anak mereka sendiri, itu mungkin ada? Oh, tentunya ada dan sangat penting ya kalau di lingkup keluarga itu. Jadi para ibu-ibu nih ya yang di rumah itu bisa dengan cara yang paling mudah, dengan pertama membiasakan diri anak-anaknya untuk membaca apa saja, mungkin bacaan-bacaan ringan atau komik mungkin ya untuk anak-anak ya. Terus juga mengurangi intensitas handphonenya, ya supaya mereka nggak kecanduan juga kan untuk anak-anak sekarang. Atau mungkin kalau cara klasik, bacain anak mau tidur dibacain cerita gitu, soalnya mereka tuh kayak penasaran, mungkin bisa kayak hari ini apa ya ceritanya, besok apa ya, mungkin kayak aku mau baca sendiri deh, aku mau baca cerita aku sendiri deh. Jadi memupuk literasinya tuh dari sana. Kayak kita zaman dulu ya. Nah, dari Kak Reza, Mungkin saya mendapatkan orang tua juga perlu membatasi penggunaan gadget dan televisi, yang sampai anak terlalu asik dengan teknologi sampai lupa membaca. Peran orang tua dan guru harus bersinergi. Jadinya kalau ada anak gadget boleh, tapi jangan terlalu memberikan anak tuh gadget terus main gadget. Jelas relasi walaupun mungkin 1 jam 2 jam tidak
baca buku, jangan sulit kayak buku cerita, mungkin komik, jadinya gitu. Jangan terlalu HP aja, lebih ikhlas. Iya benar banget. Apalagi kalau misalkan sekarang ibu-ibu zaman sekarang nih ya, apalagi yang sudah bisa dibilang ibu-ibu yang udah fokusnya itu bukan lagi di rumah tangga dan kan udah sambil kerja gitu ya. Nah mereka lebih suka efisien gitu. Anaknya menangis ya udah HP gitu lah. Jadi sampai sekarang ini udah generasi alpha yang lahir 2010 sampai 2025 yang nanti ini, mereka udah terbiasa menggunakan handphone sejak kecil. Nah, banyak banget ada kasus-kasus mengenai anak-anak kecil yang sudah tergantung dengan teknologi ya. Nah, oh ya nih Kak, ya sebelum acara ini dilaksanakan nih ya Kak, jadi kita tuh sudah melakukan Q&A dengan penonton-penonton sekalian. Nah, di situ banyak banget ternyata juga antusias banget dengan topik-topik yang sekarang kita bahas kali ini mengenai kesejahteraan literasi nih Kak. Nah, ini bisa aku bacakan beberapa pertanyaannya dan nanti kali itu Kak Vina bisa saling jawab ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Ramadhani skor 12. Nah, bagaimana cara membiasakan diri baca buku ketika sudah terbiasa dengan gawe atau media sosial? Nah, itu gimana tuh Kak? Udah terbiasa dengan gadget nih. Gimana nih menurut siapa nih? Sama duluan saya. Oke Kak. Kalau menurut saya sendiri ya, kalau udah terbiasa nih pakai handphone, terus main media sosial, itu caranya adalah dengan memanfaatkan handphone ini nih, dimanfaatkan buat baca. Jadi dari sini kita bisa baca-baca e-book ataupun novel, web novel gitu-gitu, nyari-nyari sumber bacaan, artikel-artikel, baik itu artikel ilmiah atau artikel biasa gitu yang bisa membantu saya. Itu sih menurut aku, supaya apa ya, biar sekalipun kita menggunakan handphone, ini tuh jadi kegiatan yang bermanfaat gitu untuk dilakukan. Jadi kayak mencari hiburan sekalian baca ya. Betul, jadi dapat nih senangnya karena udah sama ini kan, terus juga dapat juga manfaatnya, ilmunya karena memanfaatkan. Kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Keren banget sih. Mungkin Reza sekarang. Dan selain itu bisa e-book juga, e-book ada teknologi seperti e-book, ada aplikasi perpustakaan digital. Ada banyak aplikasi yang menyediakan buku-buku gratis. Dengan begitu anak-anak atau warga-warga tetap bisa menggunakan gadget tapi untuk tujuan yang lebih positif. Iya banyak banget ya sekarang platform-platform yang sudah menyediakan banyak e-book ya, apalagi itu secara gratis loh teman-temannya. Jangan disia-siakan banget tuh, kan bisa lagi baca tuh. Nah berikutnya pertanyaan dari pertanyaan ini adalah seorang ibu rumah tangga nih ya, tanya nih ya, dari akun yang bernama Surya. Saya punya anak usia sekolah dasar, tapi dia lebih suka bermain gadget daripada membaca. Bagaimana caranya agar anak saya mau membaca buku? Gimana tuh Kak? Untuk bantu, mungkin ini masih ibu muda ya, bisa menggunakan sosial media, bener nih. Gimana menurut Kak? Siapa nih dia yang mau jawab dulu? Kak Reza dulu silakan. Kalau untuk saya, kan saya ada perpustakaan. Kami sering mengadakan sesi membaca bersama untuk anak-anak. Anda bisa mencoba membawa anak ke perpustakaan atau mengikuti kegiatan seperti ini. Beri anak dibuat kecil ketika mereka menyelesaikan sebuah buku untuk membuat mereka merasa lebih termotivasi. Seperti anak sudah membaca komik atau sudah menyelesaikan baca, berilah dia reward seperti kasih coklat. Jadi anak tuh, oh iya, kalau saya bisa lebih banyak lagi membaca buku, mungkin saya bisa lebih banyak dapat reward dari teman-teman. Benar banget ya, itu tuh salah satu hal yang sangat luar biasa bagi anak sendiri. Motivasi. Benar banget ya, apalagi dikasih sesuatu yang mereka penginkan dari dulu. Iya, dari Kak sendiri. Oke, mungkin dari aku bisa pertama kembali ke cara klasik tadi yang udah aku bilang, membacakan cerita waktu mau tidur. Mungkin dari cerita-cerita itu bisa dipilih hal yang mungkin anaknya udah mulai bisa punya minat nih, bisa kita membacakan cerita-cerita atau yang memang sedikit menyinggung minat si anak. Jadi dia tuh nggak bosen gitu loh, jadi aku suka ini, aku diceritain ini, jadinya dia juga semangat untuk mendengarkan dari cerita ini itu tadi. Selain itu juga bisa dengan yang tadi Reza bilang,
mengajak ke perpustakaan, diajak kayak ini loh kita di sini bisa lihat-lihat banyak buku, biar dia tuh minatnya atau semangatnya lebih dulu deh, semangatnya itu bisa terbentuk. Berarti kedekatan seorang ibu dan anak itu penting banget ya, untuk Iya. bisa mengetahui minat anaknya itu kayak gimana gitu ya. Biar nanti si orang tua tuh bisa bacakan buku yang mereka suka gitu ya. Jadi mereka saling semangat untuk mendengarkan, saling membacakan gitu ya. Oke. Mungkin dari meningkatkan hubungan benar gitu. banget ya. Tuh seperti itu ya Bu Surya. Bu Surya langsung praktekkan langsung mengenai itu. Apalagi di Jember ini ada namanya perusahaan daerah deh kalau nggak salah ada. Itu ada dan di situ tuh ada khusus perpustakaan untuk anaknya. Oh. Saya sering banget duduk di situ, apalagi nyaman banget di sana soalnya Kak. Di situ warna-warni dan di situ kursinya tuh nyaman banget ya. Pasti suka itu anak-anak. Suka banget pas mereka kesana tuh. Nah, lanjut berikutnya di pertanyaan yang ketiga ya Kak ya. Dari akun bernama Cinta Double A. Nah, bagaimana memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan minat baca? Apakah ada platform atau komunitas yang bisa membantu? Gimana Kak? Bisa nggak? Nggak manfaatnya juga sangat bisa ya sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan media sosial secara baik dan benar kan manfaatnya banyak sekali. Komunitas ya tadi ya pertanyaannya. Iya, platform atau komunitas. Platform mungkin banyak ya platform bacaan gitu. Kalau komunitas ada setahu saya Goodreads atau apa ya, Goodreads itu yang komunitas bisa komentarin buku dan Oh, iya, benar. dari sana kan bisa melihat nih buku apa, atau kalau misalnya kita masih mau beli tapi belum punya uang gitu, masih milih mau beli yang mana, bisa melihat oh Reviewnya ya. ini bagus atau enggak, gimana penulisannya dan lain-lain. Terus juga mungkin kalau mereka punya power sedikit gitu, bisa nge-share nih tentang buku-buku yang menarik gitu di platform-platform yang mungkin cukup umum seperti TikTok, Instagram gitu. Iya banyak banget di TikTok saya tuh tentang orang-orang yang membagikan bagaimana review mereka bisa baca suatu buku gitu. Nah, banyak banget. Dan di situ tuh banyak banget komentar-komentar yang bilang jadi pengen baca nih. Nah, itu bisa banget. Jadi itu menarik saling memberikan semangat gitu ya. Oke, dari karya itu sendiri gimana? Itu yang menambahkan betul, bahkan banyak perusahaan sekarang sudah memiliki akun media sosial di mana mereka sering berbagi rekomendasi buku. Selain itu, platform seperti Goodreads juga bisa menjadi tempat untuk berinteraksi dengan membaca lain dengan mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan minat Anda. Seperti itu. Aplikasi ini sangat membantu banget ya buat Iya. kita. Itu seperti itu ya, Cinta ya, bisa. Wah, mana nih Cinta ya? Praktekkan ya. Waduh, langsung dipraktekkan ya. Bisa langsung cari-cari aja. Kalau misalkan pengen baca salah satu buku dan masih gak yakin nih isinya itu sesuai dengan harapan atau gimana, bisa langsung dicari aja ya dengan kata kunci yang novel atau buku komik atau buku sejarah yang kamu pengen baca. Nanti pasti banyak banget orang yang udah review ya. Sekalipun bukan buku kan banyak tuh artikel-artikel online Benar. gitu. Jadi banyak variasinya kalau di media. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah membaca buku digital sama efektifnya dengan baca buku fisik dalam meningkatkan kemampuan literasi? Oh ya, maafnya akunnya dari Bima _ Aji. Ajinya pakai Aji 1. Oke, gimana nih? Apakah baca buku digital sama efektifnya dengan baca buku yang fisik kan? Menurut saya kembali tergantung ke pribadinya masing-masing ya. Aji ya tadi ya. Bima Aji. Aji. Jadi tergantung ke pribadinya masing-masing. Karena kita baca lewat ini ya. Jadi kadang waktu kita membaca mungkin ada nih notif apa WA dari siapa atau notif TikTok atau notif lain-lain yang mungkin bisa mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Apalagi nanti dari DOI ya. Iya, niatnya mau baca nih 1-2 halaman gitu. Saya mau kemana gitu. Jadi fokus deh. Iya, tapi di samping itu ya, di samping pribadinya masing-masing, menurut saya efektif aja. Apalagi banyak kan varian gitu, varian pasti lebih efektifnya tuh karena nggak perlu ribet kalau pakai HP. Benar-benar. Itu lebih aman, bisa dilakukan. Jadi kalian sendiri. Ini memang benar, ada yang lebih penting adalah kenyamanan pribadi menurut saya. Beberapa orang lebih suka aroma dan tekstur buku fisik, sementara yang lain menikmati praktisnya membaca dengan e-book tersebut.
Yang perlu diperhatikan adalah memastikan e-books dibaca dengan perangkat yang nyaman untuk mata. Jadinya mungkin ya pakai kacamata, lebih jaga. Nggak sakit ya. Ya betul sekali. Emang ya, berarti pada orang yang lebih suka baca buku yang secara langsung buku atau bahkan ada yang dari novel yang dari melalui handphone gadget gitu ya. Mungkin seperti itu ya Imaji ya. Itu bisa aja efektif tergantung dengan individunya masing-masing ini. Kalau misalkan emang udah berniat dari awal baca buku di digital, nah dari awal tuh pasti udah bisa konsentrasi banget nih meskipun ada notifikasi mau bagaimanapun. Kalau misalkan udah dari niat awalnya baca, udah dari aktif terus kita baca ya gitu ya. Kontrol dirinya ya Ci ya. Betul. Harus konsisten dengan apa yang mau dilakukan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sarah _. Saya sering merasa tertinggal dengan informasi terbaru dibandingkan teman-teman yang rajin membaca. Apa tipsnya agar saya bisa menjaga ketinggalan ini? Kayak FOMO gitu ya kalau sekarang gue bilang ya. Kayak misalkan ada informasi terbaru nih ketinggalan, harus kejar nih. Gitu. Gimana nih Kak? Dari siapa yang megang? Tapi nanti lo, oke silakan. FOMO kan kadang jadi kuncinya adalah jangan merasa insecure gitu soal teman-teman yang mungkin udah belajar atau mungkin udah sering baca dari lama gitu kan, karena setiap orang itu kan prosesnya beda-beda. Jadi jangan mudah mudah kayak kok dia udah aku rasa aku belum sampai di titik itu. Nggak usah punya pikiran seperti itu. Jadi kita tinggal fokus sama diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya pasti orang-orang yang punya bacaan yang lebih tinggi itu pasti mulainya juga dari bacaan-bacaan biasa kayak kita biasanya kesehari-hari gitu loh. Jadi jangan merasa kamu kurang gitu. Dan juga jangan berhenti untuk bisa baca supaya kalian itu nggak terjerumus di perasaan aku gini aja deh gitu kan. Iya, nggak akan maju kalau seperti itu. Dari Kak. Menurut saya adanya banyaknya sekali aplikasi dan situs yang menyediakan ringkasan buku seperti Blinkist atau podcast yang merangkum buku-buku terkenal. Ini bisa jadi cara cepat untuk mendapatkan informasi dari buku tanpa harus membaca keseluruhan isinya terlebih dahulu. Kayak gitu ya Sarah ya. Jadi kamu baca apapun itu nggak harus ditujukan untuk bisa menyamai teman-teman lainnya. Bener, kamu baca buku ya karena emang itu bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan itu bisa menambah pengalaman atau pengetahuan kamu ya. Jadi jangan perlu kamu merasa tertinggal atau gimana ya. Karena membaca itu ya nggak semua orang harus sama gitu kan. Iya benar banget tuh. Dan mungkin ke pertanyaan yang terakhir aja nih kan. Sebenarnya tuh masih banyak banget pertanyaan yang ada. Cuman ya karena gitu semangat ya teman-teman semuanya. Waktunya emang lumayan terbatas nih ya. Iya jadi ya cuma beberapa pertanyaan aja gitu ya. Mungkin itu yang terakhir dari Rido _me ya Pak ya. Rido _me gitu. Rido. Jadi ya mungkin gitu ya. Mengapa membaca itu penting sih? Padahal sekarang kita bisa dengan mudah menonton video atau mendengarkan podcast untuk mendapatkan informasi. Ya, kenapa tuh Kak? Baca itu penting banget. Apa nih, Kak Reza? Oke, silakan Kak Reza gimana? Misalnya dengan membaca kita juga bisa mengeksplorasi informasi, baik dalam bentuk yang lebih kaya dan detail. Buku seringkali memberikan penjelasan yang lebih mendalam daripada video terbatas oleh durasi. Ini sangat penting untuk memperluas wawasan. Itu menurut saya. Gimana baca buku juga memperluas wawasan ya. Jadi Kak Vina? Kalau menurut aku ya kan seperti yang tadi tentang literasi itu adalah tentang memahami suatu informasi. Jadi kalau dengan kita membaca maka kita akan mengolah sendiri informasi tersebut gitu di otak kita. Jadi kalau bisa saya bilang kalau kita nonton video ataupun podcast itu kan pasti sudah ada skripnya nih, nah itu kan skripnya itu kan dari sudut pandang si penulisnya sendiri. Jadi dia seperti kayak melihat dari sudut pandangnya orang lain. Sedangkan kalau kita membaca kan kita memahami sendiri, menafsirkan sendiri
sekalipun udah nonton video, sekalipun udah nonton podcast, tetap masih tetap harus membaca. Apalagi ya melihat banyaknya hoax ya yang tersebar ya. Jadi kita tuh kayak nggak bisa percaya gitu sama satu video atau satu podcast. Jadi kita harus melakukan cross check lagi nih ke hal-hal tersebut. Jadi menurut saya salah satu cross check yang paling gampang untuk dilakukan adalah mencari dan membacanya, memahaminya sendiri gitu. Jadi kita jangan langsung asal percaya dengan apa yang kita tonton ya. Bahaya kalau itu. Nah, kita harus mulai dari akar-akarnya nih, benar penting banget itu, karena itu membaca itu penting banget kan. Oke. Oh iya, untuk teman-teman semuanya, maaf ya kalau misalkan ada suara kebisingan ya, karena kita sekarang ada berada di Universitas Jember, nah, di mana sekarang ini Kak Vina dan Kak Reza itu sudah melakukan sebuah penelitian ya Kak ya. Nah, jadi inovasi apa yang mereka tampilkan itu rahasia umum. Jangan tidak ada yang namanya pembocoran ya. Oke. Lanjut nih Kak, kan pertanyaan udah selesai nih. Iya. Nah, diskusi kan udah kayak dalam banget nih. Udah banyak banget informasi yang kita sudah dapatkan, bahkan kakak-kakak sudah dapatkan solusi yang bisa diberikan kepada teman-teman semuanya ya. Nah, untuk itu mungkin dari kakak-kakak sekalian ada harapankah untuk generasi muda ini, gimana literasi ini untuk Indonesia ke depannya? Dari kakak sampai bisa. Untuk harapan saya untuk generasi yang akan datang kan generasi yang akan datang kan generasi emas. Ya, generasi emas dari 45 ya. Betul sekali. Harapannya itu anak-anak bangsa Indonesia, anak Indonesia ini lebih banyak berliterasi. Banyaknya itu literasi baik dari anak-anak, kalau bisa itu dari seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Intinya itu isi emas. Jadi kamu Mewujudkan. benar Mewujudkan. Kalau saya harapannya dimulai dari anak-anak kecil ya, Gen Z dan Alpha gitu mereka bisa minat literasinya tuh terbentuk gitu. Jadi untuk seperti yang Reza tadi bilang, 2045 generasi emas, ditambah juga dengan Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi juga kan, usia produktif banyak gitu. Dan di usia-usia tersebut pasti persaingan kerjanya juga banyak. Nah, menurut saya salah satu literasi itu bisa menjadi salah satu jembatan ya untuk kita maju ke depan gitu, dengan banyak membaca, banyak memahami. Itu bisa harapannya supaya minatnya itu juga. Oke. Apalagi sekarang Indonesia tuh berada di peringkat 60 ya tadi yang harus dijelaskan ya. Jadi apalagi Indonesia tuh memiliki penduduk yang tinggi banget ya, dan itu bahkan lebih tinggi daripada Malaysia kan. 1.000 jiwa lebih ya kalau nggak salah. Dan itu masih di peringkat 60. Iya. Masa kalau sama yang negara-negara kecil? Iya, itu harus dipertanyakan itu kemanakah mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa yang sekarang ini, kemanakah waktu-waktu mereka berharga ini gitu. Kalau misalkan gitu, makasih banyak ya nih kayak itu insight dan juga pemikiran yang hari ini sangat luar biasa banget nih. Kita jadi dapat banyak solusi tentang bagaimana untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 nantinya. Nah, itu jadi tanggung jawab kalian semua, utamanya dari Gen Z dan juga Gen Alpha. Bahkan masih sekarang Gen Alpha-nya masih belum lahir nih ya. Aduh. Akan berdampak soalnya. Benar banget nih. Jadi terima kasih banget untuk Kak Reza dan Kak Vina udah hadir pada podcast kita hari ini dan memberikan wawasan yang sangat berharga untuk kita. Karena ilmu dari kakak semua itu sangat berarti untuk kita semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, podcast hari ini udah selesai sampai di sini aja, dan semoga podcast ini bisa membuka mata kita semuanya tentang pentingnya literasi, di mana literasi itu sangat sepenting itu untuk mewujudkan generasi Indonesia emas dari 45. Nah, terima kasih juga untuk para bintang tamu yang sangat luar biasa kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.